orang yang seneng ilmu niku dari ke majelis ilmu itu auto keramat tanpa perlu yang terbang-terbang itu. Sekarang mari coba kita cermati beberapa ilustrasi bagaimana logika ilmu itu kok lalu begitu dijunjung dalam agama ini. Dengan kata lain, berlaku apa yang diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita dulu, doa sederhana ini. Teman-teman sekalian, ngaji kita di periode kitab ini benar-benar kental ilmu ya. Ya mungkin di antara kita ada yang paham sekian persen, nggak apa-apa lah ya. Tapi mari kita coba simak ya, bagaimana keramatnya ilmu berlaku pada kita. Lepas dari di posisi mana kita bisa mendapatkan itu gitu. Maka dari sini kunci pertamanya adalah rawuhe panjenengan kula teng mriki niki itu saja sudah menjadi pintu bagi terbukanya karomah dari sisi Allah Ta'ala, terbukanya barokah, sakinah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Saya perlu bikin disclaimer dulu nggih. Karomah yang saya maksud itu bukan kok kesakten, bukan. Nggih. Lalu apa namanya, bangun tidur tiba-tiba punya Marlboro misal, enggak gitu. Buat bangun tidur tiba-tiba ada orang WhatsApp, Mas nikahi aku, misalnya. Enggak ada ya. Buat nggih. Kita pendekatannya rasional aja lah ya. Gitu. Jadi karomah yang saya maksud itu peparing Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita melalui suatu ya wasilah sebutlah begitu, entah itu wasilah ngaji, wasilah sholawat, wasilah kumpul wong soleh dan sebagainya. Pertama begini, kabar baiknya yang ini sering saya ulang dan saya tidak bosan untuk mengulangnya serta menjadi spirit besar dalam hati saya sendiri ialah orang yang nek bahasa hadis itu ini, yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang mau melakukan perjalanan gitu ya, keluar dari rumahnya, keluar dari kosnya, keluar dari sarangnya gitu ya, lalu dalam maksud untuk ngangsu karu, golek ilmu gitu ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan membentangkan jalan dengan mudah kepada orang itu, yakni jalan untuk masuk surga. Amin nggih. Amin. Ini hadis masyhur ya, hadis masyhur di Arba'in Nawawi itu ada. Di terusannya hadis itu disebut begini. Yatluna ayatillahi wa yatadarasuna bainahum. Yang orang yang lagi kumpul seperti majelis kita ini dan majelis-majelis yang lain gitu, yang di dalamnya itu membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tentu saja bukan hanya Quran gitu, semua dari hasanah, sunnah, hasanah ulama. Wa yatadarasuna bainahum, dan ya gula ilmu gitu ya, cari pemahaman, cari pertambahan. Itu lalu barokah yang begitu-begitu itu illa nuzilat as-sakinatu. Balasannya dari Allah itu adalah maka ketenangan itu akan lalu ditanamkan kepada mereka. Yeah. Wa gusiyat alaihimur rahmat. Dan rahmat Allah itu akan diguyurkan kepada mereka. Dan seterusnya. Itu masih ada bahasa malaikat apa-apa. Maka teman-teman, monggo kita
eh, eling-eling nggih. Iki saya cah nom niki kan masa depannya nggak tahu ya. Entah itu nanti ada di pindah ke Surabaya, pindah ke Nor, pindah ke Aceh misal nggih. Kan nggak tahu. Semangat Nor, mumpung jauh ya. Kayak Aceh wis ketolak ya. Orang Bukit Tinggi, gunung gitu. Ya jadi kan mungkin beberapa masa ke depan itu ada di mana-mana ya. Di penjuru bumi mana ya. Mari ingat satu hal. Jenengan itu harus ngaji. Ngaji dimaksud niku punya majelis ilmu. Nggih. Dereke sinten mawon. Entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali lah. Karena itu kunci mensilat as-sakinah. Allah paring ketenangan. Jadi patut dijadikan alarm nih. Kalau iya kok rasanya kemerungsung terus gitu ya, nggak ayem-ayem itu. Jangan-jangan problem rohaninya itu adalah karena tidak punya majelis itu. Karena tidak punya majelis itu. Jadi majelis itu seperti ini ataupun di mana-mana dan bentuknya seperti apa ya harus dijaga. Nek coro hadis itu orang yang meninggalkan majelis 40 hari itu maka hatinya akan dibikin keras. Wis keras digawe keras. Susah. Enggak teman-teman. Sahalallahu, Allah akan memudahkannya untuk menapaki jalan ke surga. Jadi selama pulau panjenengan sami tetap ngopeni majelis, ampun khawatir. Insya Allah barokah majelis ilmu itu akan sudah saat itu. Karena itu beberapa keterangan berikutnya di Al-Quran itu sampai Allah Ta'ala niku firman ngetan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan begitu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Satu beriman, yang kedua berilmu atau bahasa lainnya itu derek majelis ilmu. Kan begitu. Di Al-Quran juga ada keterangan Allah menyerukan supaya jangan lalu semua orang itu, ini konteksnya zaman dulu ya, jangan lalu semua orang itu berangkat ke medan perang semua. Hendaknya ada sebagian dari kalian itu yang menjaga ngopeni majelis ilmu. Saking luhungnya derajat ilmu. Nah teman-teman, orang yang seneng ilmu niku dari ke majelis ilmu itu auto keramat tanpa perlu yang terbang-terbang itu auto keramat. Itu udah sunatullah begitu. Cobanya dengan bayangke. Misal ya, ada kiai siapa gitu ya. Katakanlah lagi pengajian di Bantul Pucuk. Itu siapa yang menggerakkan orang? Ratusan ribuan orang datang sana. Kalau bukan Allah Ta'ala, kan hakikatnya begitu. Lalu apa yang menjadi magnet? Ya keramat itu. Kekeramatan itu. Ilmu itu selalu begitu. Oke. Sekarang mari coba kita cermati beberapa ilustrasi. Bagaimana logika ilmu itu kok lalu begitu dijunjung dalam agama ini. Saya beri beberapa ilustrasi. Misal kita ambil contoh, nah ini. Sebesar apa malaikat Jibril?
Saya baca di Nihayah Bidayahnya Ibnu Katsir itu digambarkan begitu. Kalau engkau pengen tahu sebesar apa gambaran malaikat Jibril itu kaum-kaum terdahulu, Ad, Samud dan segala macam itu yang dihancurkan itu. Itu mereka itu dihancurkan oleh Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Dengan sekejap. Dengan sekejap. Jadi nggak perlu pacul, palu gitu. Teng gitu lah. Jadi langsung gitu kan. Berarti kan yang menimbulkan itu kan nggak kebayang ya. Kekuatannya, kebesarannya, kedahsyatannya, dan kecepatannya. Itu kan nggak kebayang. Nah, sekarang lalu coba bandingkan keterangan ini dengan hasanah ini. Ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mi'rajkan, di situ kan Kanjeng Nabi lalu finalnya itu ada petik berjumpa Allah begitu. Dan di pintu itu malaikat Jibril itu nggak bisa masuk. Karena kalau malaikat Jibril maksa masuk, maka malaikat Jibril itu akan hancur. Tetapi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diizinkan dan selamat masuk. Jadi yang pertama saya gambarkan itu untuk katakanlah menghancurkan, sebutlah kota apa itu, Samud, Ad gitu ya. Sekecil itu peristiwanya. Sekarang bayangin bagaimana posisi Jibril di hadapan Kanjeng Nabi SAW. Itu kan jauh betul. Kanjeng Nabi aman masuk gitu. Bahkan Kanjeng Nabi itu oleh Allah itu disuruh masuk dengan menggunakan sendalnya. Sementara Nabi Musa itu kan nggak boleh ketika mau naik Gunung Tursina itu. Allah buka tabir yang pertama dari 40 tabirnya itu, Nabi Musa itu Gunung Tursina itu langsung hancur gitu ya. Nabi Musa itu terpelanting pingsan. Ketika beliau tersadar bangun, orang-orang yang melihat wajah Nabi Musa itu seketika itu buta. Selama 40 hari. Efek radiasi keagungan cahaya tadi itu. Tapi Kanjeng Nabi aman aja, bahkan sendalnya suruh masuk, beliaunya suruh masuk, dan Jibril tidak bisa masuk. Kita di titik ini kan bisa membayangin dengan logika ilmu seperti ini, bagaimana posisi Kanjeng Nabi di sisi Allah Ta'ala, dan berikutnya, bagaimana rasionalnya sholawat itu begitu diagungkan dalam agama kita ini, dihargai sedemikian tingginya oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Itu misalnya. Al-Quran bilang gini, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus soleh yarfa'u. Siapa yang ingin mendapatkan izzah, izzah itu keagungan lah, kesuksesan lah, sebutlah begitu. Maka Allah lah sang pemilik keagungan kesuksesan itu. Kepada Allah lah kalimat-kalimat thayyibah itu akan naik. Wal amalus soleh, dan amal-amal baik pun akan dinaikkan kepada Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika memberikan takwil terhadap ayat ini. Ketika seseorang mengucapkan kalimat thayyibah, maka kalimat tersebut itu akan terbang ke langit dibawa oleh malaikat. Dan setiap berjumpa dengan malaikat, itu malaikat-malaikat itu akan mendoakan keselamatan dan keberkahan buat si pengucap itu. Sampai kemudian kalimat itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Bisa nggak kita bayangin, misalnya gini, saya membaca Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya, ini kan sekarang di bawah malaikat nih, menurut keterangan ini.
Bisa nggak kita bayangin bahwa di plafon ini ada berapa malaikat? Sana berapa malaikat? Oke. Kalau jenengan pengen dapat gambaran seperti apa maha dahsyatnya eh, jarak gitu ya, sebutlah begitu ya. Saya nggak nemu padanan lain gitu. Jenengan bayangin di hadis qudsi itu disebutkan jarak antara bibir neraka ke dasar neraka itu 70.000 tahun. Jadi bayangin seseorang itu melayang selama 70.000. Kita kan nggak mampu menjangkau. 70.000 tahun itu selama apa? Lalu jaraknya itu sebentang apa? Gitu. Orang mau lamaran dari Jogja ke Aceh itu lama banget. Naik bis lagi. Orang tek duit kok. Tapi nekat demi cinta. Oh, terus no cintamu gue. Tak kandane ngeyel ya wis. Iya ta? Ya wonge ono iki. Wonge ya teko. Ya melu guyu dan tetap nekat. Nah, atas nama cinta. Angel tuturane, cah cinta iki. Angel tuturane. Jogja ke Aceh itu kan jauhnya dahsyat ya. Dahsyat. Tapi kan itu cuma hitungan hari. Sekarang bayangin, misalnya katakanlah saya umur 70 tahun misalnya dengan bayangin gini, selama 70 tahun jadengan ini melayang terus. Kan nggak kebayang itu, yang seperti itu, apalagi 70.000 tahun. Nah sekarang bayangin, bagaimana jarak antara posisi saya hari ini dengan ars lah katakanlah begitu. Nggak kebayang. Ada berapa ratus ribu juta, ribu miliar M sedunia. Enggak, itu bahasanya Ojeng ya. Kalau Ojeng tanya, apa ini berapa harganya? Sebenarnya 100. 100 M miliar sedunia. Yeah. Ya begitu, saking amat sangat jauhnya gitu ya. Itu jarak. Sekarang bayangin bagaimana kelipatan itu diciptakan oleh Allah. Yeah. Kan jelas di hadisnya, baik di Al-Quran juga ada tersedia bahwa Wallahu yudha'ifu Allah akan memberikan lipat ganda tak terbatas. Ya terserah Allah kan begitu toh. Bagaimana kita mengukur sesuatu yang dinisbat kepada Allah? Gak mampu gitu. Gak mampu. Kita bayangin Jibril tadi sebesar apa aja gak mampu. Apalagi Allah Ta'ala. Kan begitu. Sama sekali gak mampu. Maka teman-teman, ketika misal kita membaca, katakanlah kita ambil satu dalil ya. Siapa yang membaca satu sholawat, maka Allah akan menghapus darinya 10 kesalahan. Akan mengaruniainya 10 kebaikan. Dan akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Kan begitu. Nah, derajat yang dimaksud di situ itu derajat pada ilmu Allah. Bukan derajat kita. Jadi enggak kok lalu misalnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu ya. Lalu dosa saya berarti dihapus 3 kali 10. Sebagaimana angka matematis itu. Ini angka dari sisi Allah. Angka dari sisi Allah. Coba bayangin bagaimana dosa besar ambil satu misalnya ya. Don sewu. Aborsi misalnya. Aborsi yang tidak punya satu dariah ya, yang tidak punya alasan syariat gitu. Itu kan dosanya dahsyat. Ya. Tapi pernah kejadian di zaman Kanjeng Nabi itu. Ada perempuan yang menyesali perbuatan masa lalunya itu. Lalu tanya kepada Abu Hurairah karena malu untuk tanya kepada Kanjeng Nabi langsung. Sama Abu Hurairah lalu divonis engkau penuh dosa. Gitu. Perempuan ini nangis. Abu Hurairah kemudian cerita kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini duka kepada Abu Hurairah.
Kanjeng Nabi sabda begini, apakah engkau tidak pernah membaca ayat ini? Bla 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 gitu ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah. Faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat. Coba yang dosa aborsi itu dahsyatnya enggak kita mampu menghitung secara matematik, ya. Tetapi ketika orang itu tobat, itu lalu diampuni oleh Allah seketika dan bahkan ditambahi dengan yubaddilullahu sayyatihim hasanat. Allah akan menggantikan, mengubah keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kan begitu. Kita mau ngukur berapa secara matematik kan nggak mampu. Nggak mampu kita menghitung itu. Oke, ini satu contoh. Coba ilustrasi kedua. Pernah enggak jenengan sholat sunnah 70 rakaat sekaligus? Anggap aja boten gitu. Pun. Nggih meneng mawon pun, di batin mawon pokoknya. Pokoknya kira-kira nang batin boten. Tapi Allah lalu paring kemurahan kepada kita. Allah paring kemurahan supaya jenengan bisa mendapatkan derajat barokah pahala sholat yang seperti itu. Cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat tapi nganggo siwak. Oke. Pun angsal ilmu nih. Jadi misal begini. Jenengan sholat isya. Misal tadi sholat isya itu. Cobalah sebelum sholat isya itu sholat qobliyah gitu. Pakai siwak tuh. Ya. Berarti udah sholat 70 rakaat ya. Ya itu. Baru sholat isya, habis itu sholat ba'diyah. Siwakan lagi. Lalu baru ngetu itu. Oke. Alhamdulillah sudah sholat sunnah 70 rakaat sebelum isya dan 70 rakaat setelah isya. Rak dahsyat banget. Niku diantara barokah ilmu. Oke. Hal-hal seperti ini teman-teman dalam hasanah kita itu dahsyatnya luar biasa. Dasarnya. Sehingga wajar dan logis kalau orang sing nopo keparingan ilmu ataupun urun mendengarkan ilmu itu lalu juga mendapatkan barokah-barokah dari ilmu itu. Gitu. Dapatkan barokah-barokah dari ilmu. Belum lagi kalau kita bicara tentang amat sangat mungkin Allah Ta'ala lalu paring ilmu hikmah kepada kita. Niku nggih kersane Allah Ta'ala kan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, satu hal teman-teman yang pengen saya tambahkan nggih. Dalam banyak hasanah itu nggih. Atau kalau boleh saya menyatakan rasanya selalu gitu ya, karena saking banyak. Clue yang selalu diberikan dalam konteks ilmu yang membawa keberkatan tadi itu pilarnya itu adalah takwa. Dengan kata lain, berlaku apa yang diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita dulu, doa sederhana ini. Ya mungkin sebagian panjenengan bisa lali pada lagi doa sederhana ya, yang diajarkan sejak kecil dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa wa du'ain la yusma. Begitu. Ini adalah yang dimaksud mohon kepada Allah supaya diparing ilmu yang semakin menambah ketakwaan kita. Atau dalam ungkapan Kak Kus tadi, ilmu yang semakin menambah kita cerdas dalam bentuk semakin tunduk kepada Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Nah, Al-Quran bilang gini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menuntunmu untuk mendapatkan ilmu. Kuncinya seperti itu. Kuncinya seperti itu. Nah,
Tentu teman-teman ini semua, nggih, hasanah ini banyak, ini semua itu lalu paralel dengan bagaimana kita ngelakoni hidup sehari-hari seiring dengan pertambahannya ilmu itu semakin menambah yahsaknya, khusyuknya hati kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu ada cara keterangan ilmu yang sederhana misal. Kita nggak akan menyederhanakan, kita tidak akan lalu memandang enteng dan sederhana kepada keterangan-keterangan lain yang juga diberikan oleh hasanah-hasanah lain misalnya gitu. Contoh begini, salah satu sahabat Nabi itu yang keparingan doa dari Kanjeng Nabi supaya kuburnya dicahayai dan akhiratnya dicahayai. Nek pun sing dungake Kanjeng Nabi kan sama dengan jalan tol kan ngoten nggih. Itu adalah namanya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dariji. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia itu suatu hari, suatu sore atau suatu malam datang ke Masjid Kanjeng Nabi membawa lampu. Lampu cilik itu atau mungkin zaman dulu publik nggih, sejenis itulah, lampu minyak itu. Itu barokah dia seperti itu. Nah, hari ini amat mungkin kita meniru riwayat ini, misal katakanlah lagi punya sedikit rezeki gitu ya. Katakanlah naruh satu Al-Quran di masjid. Atau misalnya bawa satu sendal jepit di masjid. Dan sebagainya gitu ya. Kita tahu bahwa ini sanad ilmunya ada gitu. Tapi di waktu yang sama, taunya kita terhadap hal yang sederhana ini, itu kalau bagi orang yang hatinya yang yahsa tadi, khusyuk tadi, itu tidak akan lalu memandang hal-hal yang lebih besar itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dilakukan lagi. Tetap jenengan misalnya punya uang, katakanlah nyumbang 1 juta ke masjid, itu akan dilakukan. Walaupun jenengan tahu, jenengan nyumbang sendal jepit bisa saja masuk surga. Tidak kok lalu akan memilih begini dan enggan begitu. Kita misalnya juga tahu bahwa ini biasanya kelakuannya cah-cah kafe ini. Kita tahu betul bahwa misalnya sholat tahajud itu sunnah yang dahsyat betul, barokahnya kan begitu. Tapi di waktu yang sama setelah dengar keterangan tentang pentingnya ilmu seperti ini, nongkrong sampai dini hari itu lalu berkata, ngobrolnya kita tentang ilmu ini, itu tidak kalah sama barokahnya tahajud. Nek ngoten niku pemula nggih. Atau lagi ngaji karo dolanan HP. Nggih mboten. Sing dolanan HP besok surgane mburi lho. Mburi sik ya. Nggih teman-teman saya kira itu. Maka ayolah kalau kepelenge Bagus Mus itu ngeten, pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Ngoten nggih. Supaya kita tambah terus dan yakinlah bahwa keterangan-keterangan sahih tadi, hadis-hadis sahih itu benar-benar merupakan napa nggih? Fitur spesial buat umat Kanjeng Nabi, barokah jenengan derek majelis niku barokahnya dunia akhirat itu dahsyat. Kalau tutup nggih terakhir wonten wasiatul Mustafa niku dikatakan begini bahkan. Min alamati sa'idi salah satu. Tanda-tanda orang yang bahagia hidupnya itu ada 3. 1, kutun halalun, pangane halal. Yang kedua, mujalasatul ulama. Seneng kumpul wong soleh nek lagu-lagu biyen nggih. Atau hari ini nggih seneng masjid derek masjid apa. Terus yang ketiga, sholawatul khamsi ma'al imam salate jamaah. Ngoten nggih. Nah niki keterangan-keterangan sederhana niki perlu juga jenengan pegang. Kok rumongsone ora tahu ngerasake tenang, tentram, bahagia ngoten nggih. Padahal orang duit misalnya. Coba cek 3 hal itu. Ngoten nggih. Nggih teman-teman saya kira itu nggih. Semoga jadi tambahan pemahaman dan wasilah berkah rahmat Allah kepada kita semua, pengampunan Allah pada kita semua, orang tua kita semua dan guru-guru kita semua. Wallahu minkum, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.